Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 10 Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Kalian semangat ya belajarnya. Pertama-tama kita akan belajar dengan bersama Bapak, yaitu M Haditya ya. Bapak M Haditya. Nah, hari ini kita akan belajar materinya persilangan monohybrid pada materi hereditas ya. Nah, sebelum kita masuk ke on the point-nya, kita belajar istilah dulu. Yang pertama, persilangan monohybrid adalah persilangan satu sifat beda ya. Cuma satu sifat beda. Nah, istilah yang kedua, persilangan monohybrid ini ada dua. Yang pertama, dominansi sepenuhnya. Dia memenangkan sifat yang dominan ya. Kalau dominan itu dia cenderung nanti hurufnya huruf besar. Dan yang kedua, dominansi tidak sempurna atau intermediate. Pada intermediate ini, dua sifat pada kedua induknya itu digabungkan ya. Contoh kalau ada mangga manis dengan mangga masam, kalau intermediate-nya nanti sifat masam dan manis itu kalau digabungkan dia ada asam manis seperti itu ya. Atau pohon tinggi dengan pohon pendek kalau digabungkan di intermediate-nya itu nanti jadi pohon sedang ya. Untuk ukurannya. Untuk istilah yang ketiga, P1 itu parental 1 atau persilangan ke-1, P2 itu parental 2 atau persilangan kedua, F1 itu filial 1 atau keturunan 1, F2 itu filial 2 atau keturunan kedua, G besar itu gamet atau sel reproduksi, menyimbolkan sifat aja ya, biasanya dia satu huruf aja. Untuk monohybrid ini, genotip itu sifat yang tidak tampak dari luar, fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, persilangan untuk dominansi sepenuhnya antara pohon tinggi bersimbol T besar dan pohon pendek bersimbol T kecil. Tentukan rasio genotip dan fenotip F2-nya. Nah, ingat ya, ini persilangan dominansi sepenuhnya. Nanti kita akan membahas persilangan dominansi intermediate atau tidak sempurna. Cara menjawabnya, nah P1 atau parental 1 itu kan ada dua pohon, antara pohon tinggi dan pohon pendek, itu disilangkan. Nah, untuk G-nya atau gametnya, pohon tinggi disimbolkan dengan T besar, pohon pendek disimbolkan dengan T kecil untuk simbol pada gamet ya. Nah, untuk hasil keturunannya atau F1-nya, kalau ada pohon tinggi disilangkan dengan pohon pendek karena dia dominansi sepenuhnya, maka hasil keturunannya dia tetap tinggi karena dominansi sepenuhnya ya. Nah, adapun untuk mencari parental 1 atau persilangan adapun untuk mencari parental 2 atau P2 atau persilangan kedua, ini rumusnya hasil F1 dikali F1. Makanya dia jadi T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Nah, ini untuk gametnya pada P2 kan dia ada 2 T besar dan ada 2 T kecil. Nah, ini tinggal disilangkan ya. T besar dengan T besar, lanjut T besar dengan T kecil dengan T besar, T kecil dengan T kecil. Maka hasil F2-nya dia jadi T besar T besar, T besar T kecil, T besar T kecil, T besar T besar. Nah, ini adalah genotipnya. Genotip itu sifat yang tidak tampak dari luar, makanya dia berupa simbol-simbol seperti ini. Adapun untuk fenotipnya ya, untuk fenotipnya yang di ujung itu T besar itu tinggi.
T besar T kecil itu juga tinggi ya, karena T besar T kecilnya ada 2, nah itu tinggi T besar T besarnya 1, tinggi untuk T besar T kecilnya 2, dan T kecilnya itu pendek 1 ya. Nah, hasil persilangannya, pohon tinggi ada 3, pohon pendek ada 1 ya. Adapun perbandingannya, dia 1:2:1. Kenapa seperti itu, Pak? Lihat pada F2 ya. T besar T besarnya 1, T besar T kecilnya 2, T kecilnya 1. Nah, itu ya yang Bapak ajarkan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya ya, dapat memahaminya. Agak lumayan susah ya kalaunya tidak mendengarkan penjelasan Bapak secara keseluruhan. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dalam belajar ya. Kita semoga berdoa selalu agar kita bisa cepat sekolah lagi ya. Salah hilap mohon maaf. Bapak Hirus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.